Idul Fitri ini seringkali kemudian dikaitkan dengan apa itu? Menghimpun seluruh kesalahan dalam 1 tahun penuh untuk diminta maafkan. Nah, ini orang kadang-kadang memanfaatkan momentum itu untuk borongan. Ya, borongan semua salah setahun dimintakan maaf tanpa menyebutkan kesalahannya. Ya, ini yang disebut kurang ringan minta maaf di situ, ya kan? Sebaiknya minta maaf itu disebutkan salahnya apa, supaya timbul saling pengertian di antara kita. Memang pada poin itu kita melakukan kesalahan. Seringnya kan gini, saya minta maaf atas segala kesalahan atau seluruh kesalahan. Nanti dulu, yang mana? Apakah yang kamu ngutang belum dibalikin itu harus aku maafkan? Iya, dimaafkan, tapi juga harus dibalikin uangnya, kan gitu ya? Nah, poin ketika kita tidak mau menyebutkan kesalahan kita, itu menjadi poin negatif yang membuat kita tidak bisa insaf. Tidak bisa menyesali perbuatan, tidak bisa berikhtiar untuk tidak mengulanginya. Tapi itu pun lebih baik daripada tidak minta maaf sama sekali. Indahnya Idul Fitri ketika itu menjadi momentum perayaan yang luar biasa besar, kemudian secara kaprah atau secara keseluruhan khalayak boleh meminta maaf atas dosa atau kesalahan sepanjang tahun, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Alhamdulillah malam hari ini guru kita sudah hadir lagi dengan berbusana kuning nih, luar biasa nih. Simbol kuning nih ada maknanya pasti ini ya. So malam hari ini seperti biasa kita akan banyak mendengarkan inspirasi-inspirasi, akan banyak mendengarkan petuah-petuah gitu ya, yang nanti akan disampaikan. Oleh karena itu kita langsung sapa dulu guru kita malam hari ini. Apa kabar Gus? Alhamdulillah, Bu Marlo sehat walafiat. Alhamdulillah. Atur nuhun Gus sudah meluangkan waktunya untuk dialog positif. Seperti biasa kita akan diskusi, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan berdialog. Dan karena kita bertepatan setelah Ramadan ini, setelah Idul Fitri, Gus mohon maaf lahir batin. Iya, saya maafkan banyak sekali kesalahanmu. Tolong dimaafkan juga kesalahanku ya, banyak sekali kesalahanku ya. Ya, itu auto Gus, auto memaafkan gitu. Oke, nah yang pertama yang ingin kita dengar adalah apa sih makna Idul Fitri menurut Gus Candramanik? Monggo. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat walafiat seluruhnya. Panjang umur, bahagia, sejahtera, istiqomah dalam kebaikan. Baik, kalau pertanyaannya apakah ada makna dari baju yang berwarna kekuning-kuningan ini, maknanya adalah saya kurang suka ganti baju. Karena kebetulan tadi siang menjelang sore saya diperintah didawuh oleh Bante Dhammo Subuh untuk menjadi moderator dari diskusi bersama para guru besar. Ada Profesor Komarudin Hidayat, ada Profesor Yudi Latif, membicarakan tentang refleksi yang berisi setidaknya ada 5 hari nasional. Hari pendidikan, kemudian hari kenaikan Isa Al-Masih, hari Idul Fitri, hari kebangkitan nasional, dan yang terakhir hari ini adalah hari raya Purnama Raya Trisuci Waisak tahun 2565 Buddhis era. Saya ketiban sampur tiba-tiba diminta oleh Bante untuk memoderatori acara tersebut dan alhamdulillah berjalan lancar. Sampai sekarang bajunya masih bisa saya pakai untuk ketemu Abu Marlo. Itu berkah dari Bante. Ya, karena warnanya kurang lebih sama dengan warna baju Bante ini kan ya. Kebetulan Bante kemarin baru dari sini juga Gus. Betul, ya. Memang harus guru lebih dahulu ke Abu Marlo. Murid udah terima bersih saja kan. Sudah selesai, tinggal senang-senang saja. Saya tidak berani mendahului guru saya. Betul. Dan memang Bante adalah satu di antara guru-guru saya. Saya tidak pernah menutup diri untuk belajar kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, keberadaannya, dan tata caranya. Karena bagi saya belajar itu adalah sunnah yang wajib. Ya. Sunnahnya Rasul yang wajib di antara kewajiban-kewajiban yang lain. Dan jika kita tidak bisa belajar dari kesalahan,
bagaimana bisa kita belajar dari kebenaran? Oke. Ya, jika engkau tidak bisa belajar dari kesalahan, bagaimana engkau akan belajar dari kebenaran? Oleh karena itu, sewajarnya kita ini berbuat salah. Belum apa-apa saja, orang tua kita sudah mengajarkan bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ini tempatnya memang, ini memang keranjang sampahnya. Ya. Hanya saja keranjang sampah ini pun berhak untuk dibersihkan. Supaya apa? Supaya siap menerima kesalahan berikutnya. Ya, supaya siap menampung kesalahan selanjutnya. Kesalahan ini sudah merupakan kodrat irodatnya manusia yang memang merupakan tempat bagi kesalahan itu sendiri. Nah, seringkali kita menyepelekan, mentang-mentang itu tong sampah, mentang-mentang itu keranjang sampah, tidak pernah dibersihkan. Padahal sampah itu sendiri juga berhak dibuang di tempatnya. Ya, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang kenangan sembarangan, ya. Jangan membuang mantan sembarangan, ya. Siapa tahu masih bisa didaur ulang dan menjadi lebih mahal itu mantan, ya kan? Jadi langsung masukkan tong sampah aja mantannya supaya tidak diambil-ambil orang. Benar. Ya, hanya saja seringkali maaf itu menjadi senjata untuk mengulangi kesalahan berikutnya. Nah, mentang-mentang yang dimintai maaf itu gampang sekali memaafkan, kemudian kita suka berbuat salah. Nah, ini yang sering terjadi setidaknya pada teman-teman santri yang ikut belajar kepada saya. Saya bilang kepada mereka, sudahlah, habis-habiskan maafku, semuanya ambil. Insya Allah tidak ada habisnya, silakan ambil seluruh maaf. Yang lebih penting dari itu adalah engkau insaf. Ya, engkau berikrar tidak melakukan kesalahan yang sama. Syukur-syukur engkau bertobat, benar-benar berusaha sebaik-baiknya untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Walaupun itu memang sungguh berat, ya. Satu di antara ciri-ciri manusia yang sudah diampuni dosanya oleh Allah adalah dia ringan meminta maaf dan tidak berat memaafkan. Oke. Nah, Allah ini kan Maha Pengampun. Maka salah satu ciri-ciri dari orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah adalah, saya ulangi, ringan meminta maaf dan tidak berat memaafkan. Berarti kalau masih susah maafin, dosanya masih menggumpal gitu, Gus? Belum seluas samudra gitu ya, kira-kira ya. Ya, walaupun itu pun tidak salah. Iya. Hanya saja, memang sudah kodrat irodatnya manusia itu penuh dengan kesalahan. Bahkan baru merasa benar saja loh. Merasa benar saja, kita sudah sama dengan melakukan kesalahan. Kita sangat dekat dengan kesalahan itu. Sangat dekat. Sehingga memang maaf memaafkan ini menjadi medium untuk senantiasa membersihkan tempat sampah ini, Kang Abu. Ya. Okay. Nah, momentum itu menemukan keindahan puncaknya ketika kita mengalami kemenangan. Setelah 30 hari atau 1 bulan penuh berpuasa Ramadan, kita menyebutnya sebagai Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini ada sebagian tafsir yang menyebutkan kembali ke fitrah. Ya, ada yang mengibaratkan kembali seperti bayi. Tapi perlu dicatat, kembali seperti bayi itu maknanya seperti apa? Apakah kembali tidak bisa berbicara? Kembali tidak bisa berjalan? Atau kembali tidak bisa berbuat banyak hal seperti halnya saat kita mengalami bayi itu? Iya. Kembali putih ya, tanpa celah sama sekali atau bagaimana? Nah, fitrah yang dimaksud sesungguhnya adalah, menurut pengertian yang saya pahami, kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita, dan Tuhan kita kembalikan fitrahnya pada fitrah ketuhanannya. Karena sepanjang tahun seringkali kita mengambil alih fitrah Tuhan, seolah-olah kita ini Tuhan. Ya. Yang manusia dengan kemanusiawiannya, yang Tuhan dengan keilahiannya. Manusia memang berbuat salah, dikodratkan untuk meminta maaf dan memaafkan. Allah ini yang mengampuni segala kesalahan dan kembali memberi kesempatan kepada manusia. Untuk apa? Tentu bukan untuk berbuat salah lagi, tapi untuk berikhtiar. Sebagaimana yang didawahkan oleh Kanjeng Nabi,
Jika engkau hari ini tidak lebih baik dari kemarin, itu ruginya besar. Ya, intinya di situ. Tapi sungguh-sungguh memang susah untuk bisa beranjak dari kesalahan menuju kebenaran. Nah, Idul Fitri ini seringkali kemudian dikaitkan dengan apa itu? Menghimpun seluruh kesalahan dalam 1 tahun penuh untuk diminta maafkan. Nah, ini orang kadang-kadang memanfaatkan momentum itu untuk borongan. Ya, borongan semua salah setahun dimintakan maaf tanpa menyebutkan kesalahannya. Ya, ini yang disebut kurang ringan minta maaf itu di situ, ya kan? Sebaiknya minta maaf itu disebutkan salahnya apa, supaya timbul saling pengertian di antara kita. Memang pada poin itu kita melakukan kesalahan, gitu. Nah, seringnya kan begini, saya minta maaf atas segala kesalahan atau seluruh kesalahan. Nanti dulu, yang mana? Apakah yang kamu ngutang belum dibalikin itu harus aku maafkan? Iya, dia maafkan, tapi juga harus dibalikin uangnya, kan gitu ya. Nah, poin ketika kita tidak mau menyebutkan kesalahan kita, itu menjadi poin negatif yang membuat kita tidak bisa insaf, tidak bisa menyesali perbuatan, tidak bisa berikhtiar untuk tidak mengulanginya. Tapi itu pun lebih baik daripada tidak minta maaf sama sekali. Ya. Nah, indahnya Idul Fitri ketika itu menjadi momentum perayaan yang luar biasa besar, kemudian secara kaprah atau secara keseluruhan khalayak boleh meminta maaf atas dosa atau kesalahan sepanjang tahun, ya kan? Nah, yang perlu kita ingat lagi, salah dan dosa itu satu dan lain hal. Salah itu urusan kita dengan sesama manusia, dosa itu urusan kita dengan manusia yang sampai menjadi urusan dengan Allah. Oke. Nah, sesuatu yang salah belum tentu berujung dosa. Sesuatu yang dosa pasti atau niscaya berpangkal kesalahan. Nah, siapa tahu dengan cara ringan meminta maaf dan tidak berat memaafkan, kesalahan itu belum akan sampai kepada Allah dan belum sampai akan menjadi dosa. Maka cepat-cepatlah meminta maaf sebelum diproses, gitu loh. Sebelum diproses, selesaikanlah di wilayah manusia terlebih dahulu. Karena tidak setiap kesalahan, tidak setiap hal yang berpangkal kesalahan akan berujung dosa. Bahkan pun ketika kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, Allah mengampuni kita dalam urusan antar Tuhan dengan makhluknya. Tapi itu tidak menghapus kesalahan. Kesalahan tetap harus dimintakan maaf sampai benar-benar dimaafkan. Nah, itu baru gugur. Oke. Nah, momentum Idul Fitri itu adalah momentum saling memaafkan antara manusia dan saling mendoakan, memohonkan ampunan kepada Allah agar clear, ya. Tabula rasanya bisa dimulai lagi dari nol, dari kertas putih. Nah, seringkali manusiawi juga. Saya pernah ditanya oleh Jehan Sukmantoro, sahabat saya almarhum, seorang pelukis besar, seorang pelukis sufi, yang menunjukkan kepada saya selembar kertas putih. Kemudian dia titikkan satu nokta hitam, tak gitu ya. Chan, apa yang kamu lihat? Titik hitam, Mas. Nah, inilah kebanyakan manusia. Ketika hitam itu hanya setitik, itu justru yang dia lihat. Sedangkan putih yang selembar, itu justru tidak terlihat. Oke. Ya, seorang pemaaf akan mampu melihat selembar kertas putih itu dan tidak mempedulikan atau bahkan mengabaikan titik hitam itu. Itu manusia yang pemaaf. Nah, karena memang kodratnya kertas putih itu akan kita isi dengan berbagai gambar dan berbagai warna. Itulah Idul Fitri. Wah, keren. Yang saya mau ngerokok. Monggo. Oke, itu titik hitam keren banget. Itu emang kalau ngelihat pasti ngelihat titik hitam, betul ya. Iya. Yang padahal yang putihnya yang lebih banyak ya.
Benar, Betul, ya, benar, ya. benar, benar. Nah, berkaitan sama dosa dan kesalahan, Gus, aku jadi ingat nih kemarin berbicara tentang perilaku gitu ya. Apa yang kita lakukan akan kembali, atau yang disebut dengan yang namanya karma, Gus. Karma, ya. Nah, pandangan karma menurut Gus Chan tuh di dalam kehidupan kita tuh gimana sih, Gus? Ya, segala sesuatu itu selalu kembali kepada pengirimnya. Ya, segala sesuatu itu. Ya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Ya. Kebaikan disebut dharma, keburukan disebut karma. Ini hanya sistem datang dan pergi saja. Ya, bahwa jika kita mengirim kebaikan, akan sampai semoga sebagai kebaikan, diterima dengan baik, dan syukur-syukur akan kembali kepada kita dalam wujudnya yang lebih baik lagi. Demikian pula keburukan, ketika dikirimkan dengan buruk, akan diterima pula dengan buruk, dan naudzubillah min dzalik akan kembali kepada kita dalam wujudnya yang bisa jadi lebih buruk. Ya, mekanismenya seperti itu. Ya. Jadi ibarat kata kalau jangan mencubit orang lain kalau kamu tidak ingin dicubit. Ya, senyumlah kepada orang lain jika engkau ingin dia pun tersenyum kepadamu. Tapi nggak ada jaminannya, Bu Marlo. Kalau kamu tersenyum pada orang lain akan tersenyum kepadamu. Disangka kamu gila kalau senyum-senyum sendiri, ya kan? Nah, ini maka akan kembali pada para pihaknya. Sesuatu kebaikan yang kita kirim dengan baik belum tentu diterima dengan baik. Sering kan terjadi? Yes. Maksudku sih baik, kok tapi feedbacknya kok jelek ya? Nah gitu. Entah itu karena ada bumbunya prasangka keburukan, entah itu trauma, entah itu dendam, dan lain sebagainya. Sesuatu kebaikan yang kita kirim dengan baik bisa diterima dengan buruk. Dan bisa dikembalikan dalam wujud yang buruk. Sebaliknya, sesuatu keburukan yang dikirim dengan buruk, bisa jadi diterima dengan baik dan dikembalikan dengan lebih baik bahkan. Maka itu semuanya depend on personal, bergantung pada orangnya. Ya, dharma dari kita bisa menimbulkan karma. Kalau justru menimbulkan iri dan dengki. Perbuatan buruk kita bisa menjadi dharma kalau kita bisa mengambil pelajaran. Contohnya, Abu Jahal itu kurang jahat apa? Fir'aun itu kurang apa itu? Ya. Tapi kalau Abu Marlo bisa mengambil pelajaran dari kisah Fir'aun, dari Abu Jahal, dan membuatmu tidak musyrik, tidak murtad, itu kamu masuk surga gara-gara siapa, Abu Marlo? Gara-gara Fir'aun. Oh, yes. Gara-gara Abu Jahal. Terus kalau kamu masuk surga, apakah Allah akan membiarkan faktor-faktor yang membuat kamu masuk surga itu akan neraka? Ya, kalau aku melihat tampangmu kemudian timbul kebencian, tampangmu yang penuh dharma ini kan menjadi karma. Ya, kalau kamu melihat tampangku yang bengis kayak preman ini, terus kamu malah ingat Allah, lah aku kan itu lapung pahala gitu. Ya. Iya, Gus, bener Gus. The art of life aja, seni hidup aja. Bagaimana segala sesuatu yang kita terima, kita olah menjadi kebaikan. Itu jika kita bisa memahami bahwa segala sesuatu itu tidak berangkat dengan sendirinya. Segala sesuatu itu bergerak atau tidak bergerak, itu Allah yang bikin, Allah yang kirim. Ya. Segala sesuatu itu minallah. Ya, dari Allah. Maka ada ungkapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu berangkat atau berasal dari Allah, miliknya Allah, dan dalam perjalanan menuju Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh, sama sekali tidak boleh menilai orang lain dari kehidupannya. Penilaian kita tunggu nanti pada kematiannya. Kalau ternyata dia husnul khatimah, kematiannya sungguh baik, kita bisa apa? Ya,
kita belum tentu husnul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga husnul khotimah. Ya, ini pertaruhan besar kalau ini disebut sebagai pertaruhan. Bahwa kita harus berjuang, bukan berjuang mati-matian, ya nggak mau aku. Berjuang hidup-hidupan ya. Berjuang hidup-hidupan sepanjang hidup sampai akhir hayat. Bahwa kita bisa berbuat terus-menerus, berjuang dalam kebaikan terus sampai akhir hayat. Karena yang dilihat oleh Allah ternyata akhirnya. Awal yang baik adalah awal yang baik, akhir yang baik adalah akhir yang baik. Ya. Yang paling baik di antara itu adalah yang awalnya baik hingga akhirnya baik. Tapi awal yang buruk bukan berarti akhirnya buruk, belum tentu. Yes. Yang awalnya baik belum tentu juga akhirnya baik, belum tentu. Maka saling memaafkan ini sungguh-sungguh kita butuhkan dalam pergaulan sosial. Untuk apa? Untuk meringankan perjalanan. Sudahlah, memang manusia itu kodratnya berbuat salah. Kadang kita ngomong aja salah, diem saja salah. Ya. Ditanya, Mas, kita mau makan apa nih malam ini? Kita nyebut makanan salah. Kita bilang terserah deh, itu juga salah ya. Maumu apa sih dek? Ya. Mas, kita makan apa? Apa ya? Ditanya kok malah apa ya? Ya kamu pengennya makan apa? Ditanya malah ganti nanya. Serba salah urusan dengan istri atau dengan perempuan itu. Kalau masih pengennya nasi goreng dek. Oh nasi goreng sih? Aku dari kemarin pengennya bakso. Salah, tok kan gitu. Ya sudah deh terserah. Kok malah terserah, ribet ke situ mangan malah padu, malah berantem. Dan kan memang susah jadi orang benar. Kenapa? Karena mustahil kita menjadi orang benar. Kebenaran itu mutlak, absolut miliknya Allah. Sedangkan di wilayah kita, di wilayah kemakhlukan, kebenaran itu relatif. Apa yang menurutmu benar, belum tentu seluruhnya benar. Siapa tahu di dalamnya terdapat kesalahan. Apa yang menurutmu salah, belum tentu seluruhnya salah, siapa tahu di dalamnya terkandung kebenaran. Ya. Itu bisa kita lihat dari lambang yin yang. Ya. Yin yang itu bukan belah tengah. Bukan memisahkan antara hitam dan putih, tapi belah lengkung. Ya. Mengapa demikian? Ini menunjukkan bahwa yang putih mengalami hitam, yang hitam mengalami putih. Bahkan di dalam putih ada selingkaran hitam dan di dalam hitam ada selingkaran putih. Bahwa dalam kebaikan pun terkandung keburukan. Di dalam keburukan pun terkandung kebaikan. Kok bisa di dalam kebaikan terkandung keburukan? Nanti dulu. Kalau aku berpeci begini, berbusana bagus begini, dengan harapan kamu puji, aku timbul riak dan takabur, itu keburukan. Ya. Tapi kalau dengan maksud menunjukkan keindahan ciptaan Allah, kemudian kita sama-sama memuji kebesaran Allah, itu bisa jadi kebaikan. Contohnya, sholat. Sholat 5 waktu. Sholat fardu atau sholat sunnah. Sholat sunnah ini kan hukumnya wajib. Ini isinya semuanya kebaikan. Ya. Tapi cilakanya, kita disebut sholat kalau kita kelihatan sholat. Kita disebut belum atau tidak sholat kalau tidak kelihatan sholat. Iya benar. Benar ya? Di lingkungan ini, di lingkungan kita bisa dirasani orang sekomplek kalau nggak pernah kelihatan di masjid. Iya. Padahal siapa tahu kita sholat di rumah. Nggak jauh-jauh, suami istri saja. Kalau nggak kelihatan sholat disebut tidak sholat. Apalagi cilakanya kalau masih ikut mertua. Mertua itu dimanapun ditakdirkan cerewet. Ya. Kalau nggak kelihatan sholat kita dibentak-bentak suruh sholat. Oke. Ya. Itu takdir Gus ya. Udah takdir, ya selesai. Ini ya. sepertinya takdir ya. Takdir ya. Sepertinya ya. Harus kita sepakati lah ya. Oke, kebenaran nggak ada yang absolut. Iya, relatif. Ya nanti kalau salah saya minta maaf ke mertua. Sampai suatu ketika saya ditanya oleh seseorang, Gus, sampean kok nggak pernah kelihatan sholat terus? Loh, Mas, coba Mas diperiksa ulang catatannya Mas. Ada atau tidak Mas, syarat sah sholat harus kelihatan. Wah nggak ada Gus. Ya berarti kan nggak perlu kelihatan, nggak perlu diperlihat-lihatkan.
Tapi kebaikan sholat ini bisa berubah menjadi keburukan ketika kita suka memperlihat-lihatkan sholat kita. Iya, benar Gus. Ya, wiridnya dilama-lamakan. Ya, itu bisa, itu sangat lembut sekali, nyaris tidak terasa ketika yang meniupkan bisikannya itu bernama nafsu mutmainnah. Nafsu kebaikan, bayangkan kebaikan aja itu dalam nafsu. Ada yang mengingatkan saya, jenengan calon mertua loh Gus. Iya. Ampun. Saya ini sudah levelnya wali, sudah wali. Tapi masih wali murid. Ya. Belum wali nikah. Ya, masih panjang perjalanan. Kalau wali kota kayaknya nggak mungkin, karena saya bukan anak presiden. Ya. Nah, nafsu aja menyelinap ke dalam kebaikan. Kita mengenal, kasih dong udut, ngomong tok. Ya, nafsu itu menyelinap dalam kebaikan, dalam kesenangan, dalam kemarahan, dan dalam ketamakan. Nafsu mutmainnah, nafsu sufiyah, nafsu amarah, nafsu lawamah. Nafsu amarah paling kelihatan karena kita akan cenderung memaki-maki, bersuara keras melebihi intonasi suara orang lain. Kelihatan sekali kalau nafsu amarah. Tapi kalau nafsu mutmainnah tidak kelihatan. Ya. Kita merasa sedang berbuat kebaikan tanpa merasa sedang diselinapi oleh nafsu mutmainnah. Tapi sejelek-jeleknya nafsu mutmainnah, dia mengajak pada kebaikan. Ya. Maka ketika kita belajar tentang mengelola diri, mengenal dan mengelola diri, nafsu-nafsu lain akan cenderung diajak untuk menyatu kepada nafsu mutmainnah. Jadi nafsu lawamah dimutmainnahkan, nafsu amarah dimutmainnahkan, nafsu sufiyah dimutmainnahkan. Baru kemudian berangkat dalam satu kesatuan nafsu mutmainnah menuju Allah. Nah, itu. Sehingga ada panggilannya ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ini nafsu yang sudah dijinakkan. Lawamah, amarah, sufiyah sudah dijinakkan, masuk dalam kelompok mutmainnah, itu yang diajak untuk berbuat kebaikan. Loh, mana ada marah yang baik? Oh, ada lah. Ya. Kalau sampean punya perusahaan atau organisasi, marah pun dibutuhkan pada titik tertentu. Kalau sampean lemah lembut, nggak pernah marahin anak buah, belentek kabeh, nggak bisa pasukan berjalan. Marahnya dibutuhkan. Itu marah dalam kebaikan. Ya. Bukan berarti kita diperintah orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marah. Bukan berarti nggak boleh marah. Sabar itu menunggu waktu. Yang disebut sabar itu menunggu waktu. Ketika waktunya tiba, barulah kita melaksanakan sesuatu hal sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kalau belum waktunya, kita disuruh sabar. Maka sabar itu menunggu waktu. Oke. Ya. Ketika tiba waktunya, ya kita jalankan apa yang menjadi hajat kita. Kemarahan pun begitu, menunggu waktu. Ya. Makan pun begitu. Nah, sekarang semakin susah kita bersabar atas makanan. Menunggu waktu. Nah, kita makan nggak kenal waktu sekarang, Bu Marlo, kan ya? Makanya disuruh puasa ya. Lawamah itu serakah. Serakah itu banyak sekali kebaikannya juga, tapi banyak sekali keburukannya juga. Bekerja itu kan bagus, tapi serakah dalam pekerjaan, workaholic, bekerja berlebih-lebih sampai lupa waktu. Kerja keras supaya apa? Supaya bisa menabung uangnya banyak. Supaya apa? Supaya bisa liburan. Nah, kalau mau liburan mah nggak usah kerja, libur mah libur aja. Ya. Orang kerja itu kan aneh. Nyari hari libur mah libur saja. Aku mah tiap hari libur karena nggak ada kerjaan. Ya. Kerja yang keras supaya apa? Dapat duitnya diapain? Ditabung untuk apa? Untuk hari tua. Sampai kapan itu? Sampai saya tua. Lah tua menang elat tua dewe kan gitu. Karena kan tua dengan sendirinya. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu apa yang kita kerjakan salah sejak dari niat. Itu karena selubung-selubung nafsu yang sedemikian lembutnya menguasai diri kita sampai-sampai kita tidak mengetahui hakikat dari sesuatu hal. Nah, Ramadan itu untuk membersihkan itu semua.
mengembalikan kita pada Idul Fitri, kembali ke fitrah, ke titik nol untuk memulai angka dari satu lagi. Gitu. Itulah indahnya Ramadan, indahnya Idul Fitri, maha indahnya Allah yang senantiasa memberi kesempatan kesekian kepada manusia. Ini Allah luar biasa. Kalau manusia tidak suka memberi kesempatan kedua, ya. Bahkan ada peribahasa yang menyebutkan sekali lancung di ujian seumur hidup tidak dipercaya. Manusia tuh kejamnya, masya Allah. Ya, kalau Allah tidak, Allah akan beri kesempatan lagi. Berbuat dosa pun asalkan mau mohon ampun akan diampuni. Walaupun kemudian berbuat dosa lagi, asalkan minta ampun lagi, diampuni lagi. Mengapa? Karena ampunan Allah itu tidak ada habisnya. Manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan dosanya, dimohonkan ampun kepada Allah. Itu nggak ada sekuku hitam dari ampunan Allah. Nah kok sampean repot ngurusi salahnya orang lain, kayak nggak punya maaf. Itu yang ditiru siapa? Sudahlah, ringankan hatimu, ringankan pikiranmu, maafkan, beri kesempatan lagi. Ya. Oke. Dosa manusia segitu banyak itu nggak akan menghabiskan setitik saja dari ampunan Allah. Nah persoalannya bukan pada Allah. Allah itu maha pengampun, maha mengampuni segala dosa. Dosa apapun ya dimohonkan ampun pada Allah, diampuni. Persoalannya itu ada pada kita. Apakah setelah memohon ampun kepada Allah kita akan mengulangi perbuatan salah dan dosa? Kalau kita mengulangi lagi, iya kalau masih ketemu umur untuk memohon ampun kepada Allah. Kalau keduluan ajal, belum sempat minta ampun, nggak usah banyak-banyak. Dosa setitik saja bisa jadi persoalan nanti di akhirat. Nah, demikian pula kepada manusia. Persoalannya bukan pada si pemaaf, tapi si peminta maaf. Apakah setelah meminta maaf, dia masih akan mengulangi kesalahan yang sama? Iya kalau masih ada umur. Kalau tidak, kemudian tidak saling bertemu lagi. Kesalahan yang kau perbuat pada seseorang ini bisa menjadi catatan buruk bagi kesejarahan hidupmu di dunia. Bisa diungkit nanti di akhirat kan gitu. Jadi memaafkan ini ayolah. Wong yo kita sama-sama manusia masih suka berbuat salah dan dosa. Sudahlah maafkan saja, beri kesempatan lagi. Ya. Itu sebaiknya. Kalau merasa ada pendapat lain ya silahkan. Keren Gus, luar biasa, mantap. Ini kalau sering-sering ceramah, bukan hanya bukan ceramah ya, maksudnya wejangan-wejangan gini kan lebih masuk gitu dan esensi-esensinya yang terkupas gitu, itu luar biasa. Terima kasih Gus, apalagi tadi yang paling dalam tuh tentang Firaun sama Abu Jahal tuh itu sadis banget tuh. Gara-gara meneladani dan tidak berbuat jahat karena belajar dari dia, itu faktor yang membuat masuk ke surga juga diperhitungkan sama Allah gitu ya. Itu saking kasih sayangnya Allah kepada kita gitu ya. Wah itu dalam banget. Oke teman-teman, ini karena kita sama Gus Chandra seperti biasa kita akan ngobrol diskusi gitu ya sambil langsung mau bertanya atau ini tadi udah ada yang masuk dari Bapak Bambang Sribudiono nih. Pak Bambang Sribudiono gini bicara, katanya gini, Gus. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa suatu energi tidak dapat hilang, tetapi akan berubah menjadi energi bentuk lain. Yes. Jika suatu energi kebaikan bisa berubah menjadi energi kebaikan, itu hal logis. Tetapi bisa juga berubah menjadi energi keburukan atau energi negatif. Terus, sampai kapan energi negatif tersebut kembali menjadi energi kebaikan? Menurut Gus Chan, gimana? Monggo. Ya. Bisa sesuatu yang baik berubah menjadi buruk. Bisa sesuatu yang buruk menjadi baik. Bergantung kepada siapa? Bergantung pada pengolahnya. Ya. Gus, sorry kayaknya mic-nya agak ke bawah sedikit. Nah, sip. Ya. Oke, mantap. Monggo, lanjut. Kebaikan bisa berubah menjadi keburukan. Demikian pula keburukan bisa berubah menjadi kebaikan. Bergantung kepada siapa? Bukan hanya bergantung pada pengirimnya, tapi juga bergantung pada penerimanya. Lebih dari itu bergantung kepada pengolahnya.
Contoh yang paling sederhana, pisau. Hmm. Pisau ini bisa untuk merajang sayur, cabai, bawang untuk kebutuhan di dapur. Tapi bisa juga pisau ini mohon maaf bisa untuk menikam orang lain. Hmm. Dan kita tidak pernah bisa menyalahkan pisau. Kebaikan itu bisa buat masak di dapur, bisa buat menikam orang lain. Contohnya, saya di umur Sufi itu honornya sekian. Tapi saya ngomong ke Bu Marlo. Ya Bu Marlo, umur Sufi top. Honornya sekian. Wah Bu Marlo kan jadi, aduh kurang banyak berarti ya. Jadi keburukan loh. Kenapa? Mengadu domba. Atau sebaliknya, saya ngomong ke Bante. Bante biasanya kalau saya moderator itu di tempat sana sekian. Di sini kok belum ada kabar ya. Itu gimana? Itu padahal saya menyampaikan kebenaran. Tapi ketika kemudian menjadi keburukan, diolah menjadi keburukan, jadi keburukan. Contoh, Rasulullah itu tidak pernah berkomentar tentang makanan. Jadi, Bapak Ibu-ibu, tolong jangan ditanya lagi suaminya, makanan itu enak apa enggak. Ya. Jangan, itu akan cenderung berbohong, wis percaya sama aku. Ya. Repot itu. Ya. Enak nggak gitu ya kalau ditanya? Enak kalau nggak? jawabanku ya, kamu memang pintar masak gitu aja. Jawabannya akan berubah ya. Rasulullah tidak pernah bilang kalau keasinan tetap didahar, kalau kemanisan tetap didahar. Kenapa? Karena yang kebaikan bisa berubah jadi keburukan. Yang keburukan bisa berubah jadi kebaikan, bergantung pada pengolahnya. Maka energi kebaikan berubah jadi keburukan sampai kapan? Sampai ada penerima bola berikutnya mengolahnya menjadi bagus dan gol. Ini perang jelek banget Abu Marlo. Nah, tapi di tangan seorang pemain bola yang keren bisa diolah jadi umpan berikutnya gol. Ya. Accident dalam pertandingan apa bisa menjadi lucky faktor, ya, dan seterusnya. Ini tadi pisau kita tidak bisa salahkan. Lebih besar dari itu dunia. Dunia ini tidak pernah bisa kita salahkan. Dunia ini adalah batu loncatan kita ke akhirat. Tanpa adanya dunia, kita tidak bisa menuju ke akhirat. Batu pijakannya, maka segala sesuatu di dunia ini janganlah, nggak perlu disalah-salahkan. Ya, ini batu loncatan kita, batu tanjakan kita untuk mencapai makom berikutnya. Jadi energi ini bergantung pada pengolahnya. Ya, baik itu energi terbarukan maupun energi yang tidak terbarukan, itu bisa menjadi manfaat ketika dimanfaatkan. Barang di dunia ini apa yang tidak manfaat? Semuanya manfaat. Persoalannya kita tidak memanfaatkannya atau kita tidak bisa memanfaatkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Enggak ada yang percuma, enggak ada yang sia-sia. Tinggal kita bagaimana mengambilnya sebagai pelajaran, sebagai hikmah, sebagai makna, apapun itu. Yang penting bagaimana kita mengolahnya. Itulah keindahan manusia yang senantiasa membersihkan wadahnya. Oke, mantap Gus. Terima kasih. Ini menjawab pasti dari pertanyaannya. Mudah-mudahan detail, gitu. Keren jawabannya luar biasa. Ini dari YouTube, dari teman-teman YouTube ada pertanyaan klasik Gus. Pertanyaannya simpel, tapi mungkin ini perlu agak didalemin nih. Pertanyaannya gini. Udah kan tadi bicara minta maaf gitu ya. Ya. Udah minta maaf nih, tapi lawannya tuh yang dimintain namanya diem aja tuh, nggak tahu diterima, nggak tahu enggak. Nah, terus yang satu lagi berikutnya juga terus sudah sampai meninggal gitu misalkan. Ini ada beberapa pertanyaan gitu. Nah, gimana tanggapan sampean tuh ketika yang kita minta maafkan tuh responnya justru tidak sesuai dengan harapan kita? Silakan. Ya. Ketika kita meminta sesuatu, kita diharapkan memintanya dengan prasangka baik. Ya.
Ketika kita meminta maaf, kita harus memprasangkai baik yang kita mintai maaf itu memaafkan kita. Pada saat itu juga atau di kemudian waktu. Jangan kita kotori dengan prasangka buruk. Ya, kalau kita meminta maaf sekedar formalitas, tidak dari lubuk hati paling dalam, atau bahkan kita kotori dengan prasangka buruk, dia mah nggak mungkin maafin, tapi gue ini kan orangnya hatinya besar, gue mau minta maaf deh. Enggak, bukan begitu rumusnya. Ya, kita meminta sesuatu harus dengan prasangka yang baik, bahwa apa yang kita minta itu akan diberikan. Demikian pula dalam urusan berdoa atau meminta kepada Allah. Berdoa itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, berdoa itu dikabulkan saja masih boleh minta lagi. Ya. Berdoa itu dikabulkan saja masih boleh minta lagi. Apalagi tidak dikabulkan. Minta lagi. Apalagi belum dikabulkan, minta lagi. Dikabulkan saja boleh minta lagi, apalagi tidak dikabulkan. Mintalah terus kepada Allah. Ini sampean minta saja sudah luar biasa, sudah menjalankan perintahnya Allah. Ud'uni astajib lakum. Sudah ada kebaikan di situ, ada kebenaran di situ, ada imbalannya insya Allah. Persoalan dikabulkan atau tidak, itu bukan wilayah kita. Doa itu dikabulkan bukan karena faktor pendoanya, tapi faktor Allah. Allah yang Rahman Rahim, Allah yang Maha memberi segala sesuatu, terutama kasih dan sayangnya. Ya, jadi nggak apa. Orang ini mungkin dalam hatinya masih berat memaafkan, yang penting sampean sudah ringan meminta maaf. Orang ini mungkin belum mengucapkan kata iya aku maafkan, tapi ayo kita ajari pendengaran kita, sudah siap menerima suara, ya aku maafkan. Jadi enak hidupnya. Ya. Jangan semua dipikirkan. Sampean ini kayak kurang pikiran aja, semua dipikirkan. Pikiran udah berat kok masih ditambah-tambah ya. Kalau bisa kan pikiran diringan-ringankan, dikurang-kurangi. Iya benar. Jangan ditambah-tambah sini, penuh semua stroke. Betul. Tensi naik nanti, rugi. Yang bahagia, yang murah senyum kayak Mas Abu Marlin kan murah senyum. Hidupnya bahagia, ya. Kan gitu. Allah mau pengampun, senang. Aku suka memaafkan, aku ringan memaafkan. Nah, hidupnya enteng. Kayak nggak punya utang. Ya, syukur-syukur bener-bener nggak punya utang kan gitu. Oke, Gus, mantap. Saya sampai mengingatkan pada teman-teman, kamu ini katanya utangmu banyak. Ya. Utang banyak kok masih tidur nyenyak. Kalau utang sudah banyak dikejar-kejar debt collector, harusnya kan nggak bisa tidur. Buktinya masih bisa tidur, masih ngeces, masih ngorok, masih ngimpi. Berarti itu utangnya kurang banyak. Tambahin lagi aja utangnya. Sampai kamu nggak bisa tidur. Nah, nanti kalau kamu sudah nggak bisa tidur, ayo meleknya digunakan hal yang berguna. Apa itu? Berdoa, memohon kepada Allah, diberi rezeki yang barokah, yang halalan thayyiban katsiran untuk melunasi utang. Nah, syukur-syukur kamu mau melek malam, tidak perlu punya utang dulu, tidak perlu nunggu utangnya banyak, mau melek malam untuk memuji Allah, untuk qiyamul lail, sholat sunnah tahajud dan seterusnya. Jangan nunggu kesempitan, ya, untuk melakukan kesempatan-kesempatan besar. Jangan nunggu kesakitan untuk melakukan banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kesehatan. Jangan, ya. Mudah, lakukan segera sebelum datangnya tua. Leluasa, lakukan segera sebelum datangnya sempit. Ya. Sakit, aduh jangan nunggu sakit. Mumpung sehat, ayo sekarang. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Kesempatan dalam makna apa ini Abu Malu? Kesempatan dalam makna sekarang.
Sekarang itu tidak datang 2 kali. Yes, betul. Betul. Ya. Sekarang itu anugerah waktu yang sekali datang selama-lamanya akan pergi. Ya, datang sekali selama-lamanya pergi. Sekarang itu. Maka gunakanlah sekarangmu sekarang juga. Jangan tunda-tunda. Ya. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, untuk memaafkan, ya, untuk berusaha tidak mengulangi kesalahan dan lain sebagainya. Mantap, Gus. Sekarang yang akan mungkin datang lagi ya. Sekarang luar biasa itu. Sip, terima kasih Gus. Ini juga dari Bapak Agung Laksana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya di saat Menteri ya? Menteri. Bukan. Itu Agung Laksono ya. Ini Agung Laksana ya. Beda dikit Gus. Okay. Di saat ada pengemis yang saya memprihatinkan dan saya pun berpikir untuk memberinya sedikit uang yang saya miliki. Lalu, apa fungsi dari kolbu itu sendiri? Sedangkan pikiran saja, saya sudah bisa berbuat baik. Lalu, apa fungsi dari kolbu itu? Yang kedua, apakah benar jika ibadah atau berbuat baik apapun yang tidak didasari mengenal Tuhan, semua amal baik tertolak bahkan tidak diterima Tuhan? Terima kasih banyak Kiai Malik katanya. Monggo. Dikasih pangkat Kiai. Kiai itu kan harus siap menerima bisyarah. Bisyarah atau nggak bisyarah? Apa tuh bisyarah Gus? Bisyarah itu kalau dalam tradisi NU itu diamplopi itu loh. Iya. Tapi juga seringkali bisyarahnya tuh 2M. Makasih. Gitu. Kiai itu harus ikhlas dan itu ikhlas, sabar tawakal jadi kadang-kadang yang nggak dapat apa-apa pasrah itu ya kunci jadi kiai itu gitu Gus ya. Jadi jangan dikasih pangkat kiai ya, Gus aja lah nggak apa-apa kalau bisa, atau om juga cocok Nah, ngelihat pengemis atau mungkin ngelihat pengamen, kalau badannya tua renta atau sakit, atau tidak mampu berbuat sesuatu untuk bekerja lebih baik. Kadang-kadang kita melihat di perempatan ini masih relatif muda, belum begitu tua, badannya tegap, sehat, kok minta-minta sih? Kok nggak mau kerja sih? Pada akhirnya pikiran berjalan dan memutuskan tidak memberi apa-apa. Bahkan memvonis ini dasar pemalas, nggak mau kerja. Kalau dapat kerja, kalau mau kerja kan dapat penghasilan, nggak perlu mengemis. Nah, coba kita olah ini energi. Kita olah bagaimana? Bayangkan jika dirimu adalah dia. Bayangkan jika dia adalah dirimu. Sampeyan yang masih relatif muda, entah itu ganteng atau cantik, putih bersih, sehat, tegap. Kuat nggak sampean berdiri di perempatan itu lebih dari 10 menit saja? Kuat nggak sampean mengulurkan tangan meminta-minta? Kuat nggak sampean menahan malu, cerca, maki, umpatan orang-orang? Kalau tidak kuat, jangan menilai orang lain. Yang dia pertaruhkan itu jauh lebih besar daripada uang 2.000 atau 10.000 yang sampean berikan dengan umpatan dalam hati itu. Dia menjual dirinya sedemikian rendahnya di hadapan sesama makhluk. Dan sampean atau kita yang membayarnya seolah-olah sudah membeli hidupnya. Nggak usah. Kalaupun tidak mau memberi, jangan menilai yang macam-macam. Kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Kalau bisa memberi, juga pesan saya, jangan dikotori dengan prasangka apapun. Doakan saja bahwa dia baik-baik saja, dia sehat walafiat, semoga Allah membukakan pintu rezeki baginya, dan khusus yang sampean berikan semoga menjadi amal jariah. Semoga menjadi energi yang baik bagi dia. Itu. Jadi pikiran dan perasaan seringkali kita tidak bisa membedakan. Mana yang pikiran, mana yang perasaan. Terutama orang jatuh cinta itu. Orang jatuh cinta itu sudah susah banget membedakan pikiran sama perasaan. Seketika goblok aja pokoknya.
Nanti kalau udah kawin biasanya baru nyesel. Aduh, kenapa kawin? Ya, ini suami udah umur 50 bisa ditukar 25-an dua apa enggak ya? Ditukar Kacau. 252 ya. Jangan ditiru loh, nanti aku dipikir ngajarin. Waduh. Penyesalan memang datangnya belakangan. Kalau datangnya di depan namanya pendaftaran. Ya. Nah, kita perlu mensinkronkannya antara fikir dengan zikir. Ya, fikir sama zikir harus menyatu memang. Supaya kita tahu membuat ketetapan, bukan keputusan ya. Dia pernah ngomong itu. Membuat keputusan. Ya jelas putus semua sampai bikin keputusan. Ya. Mengapa kok seringkali apa yang disepakati dalam sebuah rapat atau sidang di Senayan bahkan biar nggak ada yang melaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik karena diputuskan. Putus kan diputuskan, putus gitu loh. Ya, harusnya bagaimana? Ditetapkan. Menjadi punya ikatan yang kuat dan tetap tidak berubah. Menyatunya hati dengan pikiran, hati dengan akal, perasaan dengan pikiran, menghasilkan ketetapan. Allah pun disebut sebagai memiliki ketetapan. Ya, ketetapan Allah. Pernah dengar keputusan Allah? Nggak ada. Yang ada ketetapan Allah. Ditetapkan. Dari ketetapan itulah kita sedang kemudian akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, saya lupa pertanyaannya apa. yang kedua, apakah benar jika ibadah atau berbuat baik apapun yang tidak didasari mengenal Tuhan, semua amal baik bertolak gitu kira-kira? Ada ungkapan begini, udah nggak usah lihat agamanya. Kalau dia berbuat baik, mah dia berbuat baik saja. Seringkali justru orang berbuat sesuatu atas nama agama, atas nama Tuhan, dan bukan kebaikan. Ya kan? Ada lagi yang bilang, kalau tabrakan, kita mau tolong, apakah kita tanya dulu agamanya? Juga tidak. Itu panggilan dari dalam. Nurani manusia untuk berbuat baik tanpa mempertanyakan agamanya. Oke, itu pandangan satu sisi. Kita perlu melihat pandangan, perlu menghasilkan pandangan dari semakin banyak sisi. Pandangan itu setidaknya berdasarkan 4 hal. Pertama, cara pandang. Kedua, jarak pandang. Ketiga, sudut pandang. Keempat, batas pandang. Saya ulangi. Ini kayak kuliah dicatat ya. Catat Gus, penting ini, penting banget. Ujiannya kapan ujiannya? Cara pandang. Jarak pandang. Sudut pandang. Batas pandang. Cara pandang yang berbeda menghasilkan pandangan berbeda. Jarak pandang yang berbeda menghasilkan pandangan yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda menghasilkan pandangan yang berbeda. Batas pandang yang berbeda menghasilkan pandangan yang berbeda. Ini terutama sekarang dirusak oleh kenyataan medsos. Orang jadi pintar banget, semuanya sekarang pintar. Hebat. Limpah ruahnya informasi itu tanpa lagi memperhatikan 4 pilar pandangan ini. Padahal masing-masing kalau berbeda akan menghasilkan pandangan yang beragam pula. Kan? Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa ihsan, perbuatan baik, itu harus diawali dengan rukun Islam dan rukun iman. Ya, rukun imannya harus beres, rukun Islamnya harus beres, baru kita kemudian bisa bicara tentang ihsan. Ihsan adalah engkau beribadah sebagaimana engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa berseumpama melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Bayangkan, kalau kita dipelototi bos saja, dilihatin terus sama komandan, apa jadinya? Serba salah kita, kikuk. Takut kita berbuat salah. Ya,
Ini yang ngeliatin terus tuh Allah. Dan Allah itu memang maha melihat. Apakah kita menyadari itu? Tidak. Kita jelas-jelas dilihat oleh Allah yang maha melihat. Tapi kita tidak peduli. Bahkan sebagian dari kita tidak yakin bahwa Allah itu melihat kita. Maka kita berbuat seenaknya. Seolah-olah Allah tidak ada. Bahkan seolah-olah Allah itu memang tidak melihat sama sekali. Ya. Nah, ketika rukun imannya tidak beres atau belum beres, rukun Islamnya tidak beres atau belum beres, kita seringkali beranggapan bahwa kebaikan ini sekadar datang dari diri kita yang baik saja. Ya. Padahal pada puncaknya sebelum sampai ihsan, rukun Islam yang kelima adalah apa, Mas Abu Marlo? Naik haji bila mampu. Ya. Kata bila mampu jangan dihilangkan. Bila mampu ini jebakan terakhir, saudara-saudara. Jebakan terakhir untuk apa? Untuk engkau merasa mampu. Hebat kau bisa merasa mampu. Harusnya engkau merasa tidak mampu. Itu kata bila mampu itu sangat penting sampai ditaruh. Nggak ada tuh. Rukun Islam yang pertama, syahadat bila mampu, nggak ada. Sholat bila mampu, nggak ada. Zakat bila mampu, nggak ada. Puasa bila mampu, nggak ada bila mampunya. Tapi kalau naik haji, langsung disebutkan bila mampu. Ini jebakan orang-orang merasa mampu. Sampai-sampai tiap hari berangkat umroh dia. Tiap tahun berangkat haji. ONH Plus pun dibeli sama dia. Kenapa? Merasa mampu. Ini sekarang antrian haji sudah sampai 27 tahun. Iya, benar Gus. Bayangkan, kenapa? Karena yang memborong porsi haji itu orang-orang mampu atau orang-orang merasa mampu itu. Ini jebakan terakhir. Kita seharusnya mengatakan pada Allah, mengikrarkan pada Allah, ya Allah, sungguh-sungguh aku tidak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya selain dengan izin. Nah, kalau sudah mencapai kesadaran itu, maka ketika kita berbuat baik, kita akan menyadari bahwa kita berbuat baik semata-mata digerakkan oleh Allah. Gitu loh. Maka sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan yang kita lakukan, kemudian kita lupakan. Tidak kita ingat-ingat, tidak kita sebut-sebut, tidak kita ungkit-ungkit. Nah, kita ini kan sukanya mengungkit. Nah, Gus Chandra bukan nggak begitu terkenal. Sejak diundang di Dialog Positif kan terkenal sekarang. Ya, bulan itu muncul dia. Nah, itu kan dia kan ungkit. Nah, itu nggak boleh. Kebaikan itu kita laksanakan untuk kemudian kita lupakan. Syukur-syukur kita bisa membungkusnya dengan sangat rapi bahwa itu semata-mata digerakkan oleh Allah. Nah, itu pentingnya agama, itu pentingnya iman untuk tidak memprasangkai bahwa kebaikan kita ini atas dasar diri kita sendiri. Banyak faktor yang mendukung di belakangnya, di sampingnya, di depannya, di atasnya, di bawahnya, sehingga kita bisa berbuat kebaikan. Begitu. Taps, luar biasa. Keren Gus, mantap. Oke, kita akan terhubung sama yang raise hand berikutnya. Kita ke Mas Aryo seperti biasa nih Mas Aryo. Oke Mas Aryo, silahkan. Nah, ini saya perhatikan ada ya mungkin 1, 2 atau mungkin lebih ustadz yang dia lulusan sekolah Islam terkemuka di Arab, ya ahli termasuk tahu banyak tentang agama lah kalau untuk memberikan ilmu-ilmu, memberikan nasihat masukan tuh wah hebat sekali. Tapi jika masukan dan nasihat yang sama ditujukan ke dirinya sendiri, dia kemudian muncul sisi yang lain. Dia merasa dirinya ya dia nggak mau lah kalau dinasihati dengan nasihat yang sama, karena dan dia menyadari hal itu menariknya, bahwa dia tahu bahwa mungkin yang dia miliki sifat ini bukan suatu sifat yang bagus, tapi karena dia merasa bahwa dia ini lulusan dari sekolah yang di Arab sana, yang kemudian
terbawa dengan kultur budaya Arab, di mana kalau sudah istilahnya beradu pendapat itu mereka tuh nggak bisa lah gitu. Jadi pokoknya kalau udah A ya A, karena itu udah masalah agama titik gitu. Jadi nggak bisa dipedang. Nah, kemudian apakah ini sifat seperti ini apakah memang ada hubungannya dengan kebiasaan orang-orang Arab yang kalau saya perhatikan, kalau tadi ya rukun yang kelima kan, kalau di kita kan naik haji itu kan yang kelima. Tapi kalau buat mereka itu justru yang disebutkan pertama kali. Jadi apakah karena dari sisi itu, karena mereka merasa kalau mau naik haji bisa setiap hari kalau mau, sehingga ya menggampangkan lah. Jadi istilahnya kalau memang mereka merasa sudah yakin benar, ya udah benar, soal nanti itu aplikatif ke dirinya atau ke orang lain, itu urusan nanti. Kalau perlu nanti bisa berantem atau apa gitu. Jadi ada dua sisi yang sangat bertentangan di satu sosok yang sama. Ini menghadapi orang seperti ini gimana ya? Karena kadang-kadang juga suka bikin masalah juga yang kayak gini-gini. Dia punya sisi yang sangat positif, tapi pada saat yang bersama dia juga punya ya istilahnya sisi gelapnya. Itu yang pertama. Kedua, ini kalau untuk yang agama ya di Indonesia ini kadang-kadang suka ribut karena mungkin pemerintah dianggapnya terlalu membela Islam atau gimana, atau malah justru mencederai Islam. Jadi kalau misalkan diambil pendekatan seperti di TNI ya, kalau yang jadi panglima TNI itu jangan cuma angkatan darat tapi angkatan laut, angkatan udara, jadi diputer gitu, istilahnya digilir. Kenapa nggak misalkan nanti Menteri Agama dari Kristen atau dari Buddha, dari Hindu, jadi digilir lah gitu, supaya mirip-mirip kayak gitu, jadi supaya imbang. Doakan saya 2024. Tapi kan bukan dari Islam dong, mesti dari Kristen dong, atau dari Buddha, atau dari supaya adil gitu. Jadi mungkin Bante bisa jadi menteri nanti. Kayak itu saja. Gimana yang di pandangan Gus Chan tentang yang kedua? Thank you Mas Aryo, terima kasih. Monggo, untuk Gus. pertanyaan yang kedua, jawaban saya doakan saya tahun 2024. Ya, nanti saya akan ikut lomba kira-kira. Tapi jelas nggak kepilih ya. Musuhnya akeh yo. Ya. Tapi itu tergantung kebijakan pemerintahnya yang berkuasa untuk menjadikan siapa menterinya. Ya kita bolehlah bikin apa itu, apa namanya, polling atau apa itu. Iya. Silahkan, tapi itu kekuasaan prerogatif presiden untuk mengangkat siapa yang dijadikan pembantunya. Ya kita hanya bisa memberi imbauan atau saran atau usul tentang siapa yang menjadi menteri agama. Tapi menteri agama bagi saya itu menteri yang paling hebat karena ngurusi agama. Ya, ngurusi akhiratnya kita se-Indonesia ini loh. Itu kan paling hebat itu. Ya, yang lain ngurus dunianya, dia ngurus dunia dan akhirat. Oh iya benar Gus. Ya, harusnya gajinya dua itu, gaji dunia, gaji akhirat kan gitu. Jadi kalau mau memilih ya nggak mau jadi menteri agama, jangan mau, itu ngurusi dosanya orang se-Indonesia Raya itu. Ya, semuanya akan disalahkan, menteri agamanya bisa disalahkan itu ya. Nah itu untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, itu bukan tentang agama kok, itu tentang manusia. Ya. Tidak selalu tentang Islam, tidak selalu tentang orang berbudaya Arab. Itu bisa terjadi pada siapapun, dimanapun, kapanpun. Itu faktor manusianya. Ketika ada dalil yang mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam. Harap diingat, itu Allah sedang bicara tentang agamanya, bukan tentang orangnya. Yes. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia agamanya, orangnya belum tentu. Allah juga menyediakan neraka bagi orang-orang Islam. Gitu loh. Bukan orangnya. Atau diartikan agama yang paling benar, agama yang paling baik adalah silakan, tapi itu Allah bicara tentang agamanya, bukan tentang orangnya. Jangan mentang-mentang sampean orang Islam menganggap paling mulia kemudian menghina orang beragama lain. Woi, nanti dulu. Ya. Syaratnya untuk menjadi manusia paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa. Nah, takwa ini perjalanannya panjang. Belum tentu kita mengalami 10 kali Ramadan mencapai tujuan puasa. La'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Belum tentu. Ya.
Maka kemuliaan itu sifatnya mulia, sifatnya memuliakan. Di dalamnya mustahil terkandung kehinaan, mustahil terkandung perbuatan menghina, mustahil. Maka siapapun yang mulia tidak akan menghina siapapun lainnya. Siapapun yang mulia akan cenderung memuliakan sesamanya. Semudah itu kok ngelihatnya. Ya. Sampean suka melaknat orang-orang yang teriak di jalan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu orang sama sampean juga begitu. Sampean menilai buruk. Ini kan cuma cermin. Ya. Terus bagaimana itu Gus, orang-orang itu yang memaksakan kehendak teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita harus bagaimana? Tenang. Kalau ada orang bilang Allahu Akbar, dijawab saja. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Udah lanjutkan perjalanan sholat. Ya. Kan gitu. Jangan mengingatkan keburukan dengan keburukan pula. Jangan berbuat baik dengan cara yang buruk. Jangan. Sesuatu yang mulia memiliki sifat kemuliaan itu sendiri dan akan cenderung memuliakan, bukan menghinakan. Ya. Sesuatu yang hina, maka sifatnya adalah kehinaan itu sendiri dan akan cenderung menghinakan. Kalau sekujur jiwa ragamu isinya kebaikan, yang kau berikan pasti kebaikan. Karena itu yang kau miliki. Kalau isinya sampah, ya yang diberikan ya sampah. Ya. Maka kita bisa menilai seseorang juga dari lisannya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu bergantung pada lisannya. Ya, lisan itu mengeluarkan sesuatu yang disebut ucapan, tapi juga memasukkan sesuatu yang disebut santapan. Maka yang diucap itu bergantung pula dari apa yang disantap. Apa yang dimasukkan akan menghasilkan sesuatu, apa yang dikeluarkan. Maka kita seringkali diajari oleh orang-orang tua kita, beri makan anakmu dari asal rezeki yang halal, yang thayyib, ya, yang baik. Supaya apa? Yang masuk ini akan diolah, harapannya nanti yang keluar pun sesuatu yang halal, yang baik, kan gitu. Uang yang cenderung subhat, diragukan keabsahannya, kalahannya, jangan dijadikan makanan. Itu nanti kalau masuk akan menjadi olahan sesuatu yang keluar. Belikan HP aja, ya, atau belikan mobil, atau belikan apa? Jangan, kalau subhat jangan jadikan makanan. Mulut ini satu-satunya lubang yang paling lebar. Sesuatu yang keluar berupa ucapan itu seringkali didasarkan sesuatu yang masuk yang disebut santapan. Apa yang diucap berdasarkan apa yang disantap. Hati-hati makan. Maka sekelas Bante itu, yang Bante Dhamma Subuh, makan cuma sekali sehari, itu pun nggak pakai nasi. Wah, ampun, saya nggak bisa niru. Tapi yang keluar dari lisannya sesuatu yang indah. Agama itu mengajak, bukan mengejek. Agama itu menenteramkan, bukan menyeramkan. Agama itu menyenangkan, bukan menegangkan. Agama itu memuliakan, bukan menghinakan. Agama itu memudahkan, bukan menyusahkan. Yang paling penting, agama itu membahagiakan, bukan membahayakan. Nah, apakah perlu diulangi? Ini aku seneng kayak dosen aku seneng aku. Keren gue. Nanti jika gajinya nanti. nanti diulangnya di YouTube ya. Gus, diulang-ulang. Oh ya, betul YouTube. Agama itu mengajak, bukan mengejek. Ya. Agama itu menenangkan, bukan menegangkan. Agama itu memudahkan, bukan menyusahkan. Agama itu memuliakan, bukan menghinakan. Agama itu menenteramkan, bukan menyeramkan. Dan yang paling penting, agama itu membahagiakan, bukan membahayakan. Nah,
Kalau sampean diajak pengajian, terus pulangnya disuruh bikin bom panci, waduh, itu membahayakan. Jangan, jangan. Ya. Kalau kamu setelah beragama, kalau hidupmu susah, jangan salahkan agama, kamu aja yang susah, bikin susah orang, bikin susah dirimu sendiri kan gitu. Nah, terakhir tadi kaitannya dengan pertanyaan itu juga, seringkali kita tuh kok mudah sekali menasihati orang lain, tapi susah menasihati diri sendiri. Ya, itu pun sekali lagi tidak ada hubungannya dengan agama. Itu manusianya. Ya. Maka dalam agama pun dianjurkan sebelum menasihati orang lain, nasihati dirimu sendiri. Gitu. Dan nasihat paling baik adalah kematian. Kematian adalah nasihat terbaik. Maka segala sesuatu itu tolong mari kita ukur dengan ukuran yang jelas. Kematian. Kalau aku berbuat begini, nanti matiku gimana ya? Kalau aku berbuat begitu, matiku gimana ya? Ya. Kalau aku mengolok orang, mengumpat, mencaci orang, matiku gimana ya? Kalau aku memuji orang, menyanjung orang, berkata-kata manis, matiku gimana ya? Ukurannya yang paling jelas itu kematian. Kematian adalah nasihat terbaik. Lebih dari itu, hidup ini kegiatan saling memberi dan menerima pengaruh. Siapapun boleh memberi pengaruh, siapapun boleh menerima pengaruh atau tidak menerimanya. Kita punya kuasa untuk menolak pengaruh. Jadi siapapun sesungguhnya boleh mengatakan apapun. Bergantung kepada kedirian kita lagi. Apakah akan menerimanya atau menolaknya. Ya. Apakah akan terpengaruh atau tidak terpengaruh. Nah, itu kekuatan karakter diri. Harus sekolah kepribadian kepada Abu Marlu. Kamu punya sekolah kepribadian loh. Itu karakter yang kuat. Ya. Oke, mantap Gus. Terima kasih, luar biasa, keren banget. Berikutnya kita menuju ke Mas Tunet. Silakan Mas Tunet untuk di-unmute. Cek. Oh, kalau gitu ke Mbak Eka dulu deh. Silakan Mbak Eka. Kita ke Medan dulu nih. Nah, Mbak Eka juga hilang nih. Oke. Halo, Udah. Oke, Mas Tunet dulu berarti. udah ada Silakan. ya? Udah ada, silakan. Terima kasih Mas Abu buat Ya. kesempatannya. Silakan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ya apa ya? Mbak Eka nanti Mas Tunet dulu sebentar ya. Oh, oke. Oke, thank you. Habis ini ya, sebentar. Thank you. Ya, siap Bang. Oke, silakan Mas Tunet. Ya lanjut ya. Lanjut. Ini sih sebenarnya agak sedikit curhat gitu ya. Jadi gini Gus. Ya. Kadang-kadang saya itu suka tanpa sadar itu hanyut sama keadaan gitu. Dalam hal ini ya kadang-kadang terlena saja gitu, maksudnya kalau misalnya berbuat dosa ya lo boleh dikatakan dosa ya dosa saya lakukan gitu. Tapi ketika di satu titiknya, kalau ketika ada perasaan mau tobat ya saya tobat. Nah kadang-kadang setelah hal itu berulang-ulang, kadang lo ada perasaan bosan ya gitu, kok hidup kok gini terus gitu ya. Kalau berpikir titik yang Wisnul Khotimah apa bakal sampai gitu. Orang yo mubeng ning kono wae gitu. Ya. Kadang-kadang saking yo udah boleh apa piye. Kadang-kadang aku mikir yo nek wis di kadang-kadang kalau misalnya mau di Gusti Allah berkehendak untuk mencabut nyawa saya, cabut saja lah meskipun dalam keadaan dosa pun wes lah apa-apa aku ikhlas gitu. Ya. Daripada tobat kok dosa nih. Kadang-kadang bosan gitu Gus. Gitu aja sih. Ya. Oke. Terima Wah, ini kasih. menarik. Ya. Menarik. Oke. Menarik. Thank you Mas Donet, ini pasti Ya. juga mewakili pertanyaan dari banyak orang. Silakan Gus untuk Ya, direspon.
Itu yang kira-kira menyelamatkan sampean ya ikhlasmu tadi. Kamu kan secara tidak sadar mengatakan, kalau memang Allah mencabut nyawa saya dalam keadaan seburuk ini, ya sudahlah, ikhlas lah. Ikhlasmu itu yang nyelamatin. Ya. Kesadaranmu bahwa Allah Maha Kuasa mencabut nyawa manusia dalam keadaannya yang bagaimanapun itu, kesadaran itu yang menyelamatkan. Ya. Sistem perhitungannya Allah itu memang unik sekali. Kemahaadilan Allah itu susah dipahami. Ya. Contoh, berbuat satu kebaikan itu mendapatkan 10 pahala. Berbuat satu keburukan mendapat 1 dosa. Ini cerita sering saya ulang-ulang di mana-mana. Ya. Saya ulangi, berbuat satu kebaikan 10 pahala. Berbuat satu keburukan 1 dosa. Nah, suatu ketika rumahku apa rumahmu, Bu Marlo, yang buat contoh? Boleh, Gus. Rumahku. Ya. Suatu ketika rumahnya Abu Marlo kemalingan. Na'udzubillah min dzalik. Yang dicuri TV gitu aja lah ya. Perbuatan mencuri ini perbuatan buruk atau tidak? Buruk. Ya. Dosanya berapa? Dosanya 1. Dosa 1 plus TV, bayang. Ya. Abu Marlo, kemalingan TV. Marah-marah dia. TV baru dibeli, udah diambil. Maling kurang ajar. Itu ngumpat-ngumpat orang, dosanya berapa? 1. Dosa 1 plus apa? Plus kehilangan TV. Ya pilih maling tuh ya. Ya enggak? Itu tadi kembali pada pembicaraan awal. Bagaimana kita mengolah energi. Ya, ini si maling berbuat maling dapat dosa 1 plus TV 1. Si kehilangan TV mendapatkan dosa 1 gara-gara mengumpat si maling dan kehilangan TV. Bayangkan. Nah, kalau kemudian ternyata Abu Marlo ketika kemalingan TV, hatinya udah luas nih ya. Sudah sering kali ngundang Chandra Malik, udah sabar segala macam. TV-nya hilang. Masya Allah. TV ada yang membutuhkan ternyata. Alhamdulillah, semoga TV manfaat. Sabar. Sabar itu baik atau enggak? Baik. Pahalanya berapa? 10. Tidak cuma pahala 10 loh ya. TV-nya hilang. 10 minus TV 1. Abu Marlo bisa berbuat sabar itu gara-gara apa? Gara-gara TV-nya dimaling. Jadi dia sabar gara-gara si maling. Si maling itu berbuat baik enggak? Menyebabkan Abu Marlo sabar? Baik. Pahalanya berapa? 10. 10 dikurangi dosa 1 sama dengan 9. Pahala plus 1 TV. Itu rumit hitung-hitungannya. Kalau kita mau pakai hitungan Allah. Oke. Maka untuk mengekuivalenkan semuanya dengan sangat mudah, sesungguhnya bukan kebaikan dan amal ibadahmu yang mengantarkanmu ke surga, melainkan semata-mata rahmatnya Allah. Hanya Allah yang tahu siapa yang husnul khotimah, karena Allah lah yang menentukan. Hanya Allah yang tahu siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Nggak perlu repot-repot mengaku sebagai ahli surga hari gini. Nggak perlu repot-repot mendorong-dorong orang lain masuk neraka seolah-olah dia paling kafir, paling murtad, paling musyrik, tempatnya neraka. Belum tentu. Itu semuanya rahasia Allah. Maka rasa bosan pun tadi muncul di perasaanmu itu dinamika kehidupan saja. Yang mau nggak mau, sadar atau tidak sadar, ternyata terselip harapan pada dirimu. Ya sudahlah, aku ikhlas diambil kapanpun. Ikhlasmu ini bekal untuk berjumpa dengan Allah, sekecil apapun. Itu. Siap nggak siap, percaya nggak percaya, mati itu datang. Ya. Maka kematian adalah nasihat terbaik. Dan beruntungnya ibu-ibu, bapak-bapak, beruntungnya kematian itu tidak urut umur. Jangan khawatir, sekarang lebih banyak anak-anak muda yang pengen duluan. Tenang aja ibu-ibu. Bukan urut umur. Faktor kematian bukan sakit.
banyak orang sehat juga mati. Ya, faktor kematian bukan tua, banyak orang muda juga sudah mati. Umur itu bahasa Arab yang artinya urusan. Selama masih ada urusan, masih ada rezekinya. Selama sudah tidak ada urusan, ya sudah tidak ada rezekinya, mati. Tapi ada sistem yang sangat unik, menunjukkan Allah sangat luar biasa rahmatnya. Walaupun sudah tidak ada urusannya, sudah tidak ada umurnya, rezekinya masih ada. Itu yang disebut amal jariyah. Rezeki yang tidak putus walaupun umurnya sudah habis. Itu yang disebut oleh teman-teman kita yang lain sebagai dharma. Oke. Oke. Mantap, Gus. Itu tadi hitungan matematika nggak diajarin di kampus, Gus. Tuh baru tahu barusan. Keren, Gus. Matur suwun, Gus. Keren. Ya. Oke. Terima kasih, Mas Tunet. Mudah-mudahan menjawab. Dan ini udah 25.56. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Eka. So, kepada Mbak Eka dipersilahkan. Silakan. Oke, terima kasih Kang Abu. Terima kasih Gus Chan. Ya. Berkaitan dengan memaafkan tadi, kalau secara teoritis kayaknya semua orang paham kalau memaafkan itu adalah perbuatan yang baik. Karena dari ustadz-ustadz juga ceritanya dari dulu masih kecil-kecil juga ceritanya harus memaafkan, wajib memaafkan gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan atau kesulitan kita adalah bagaimana caranya memaafkan itu sendiri. Secara teknikal itu seperti apa dan yang menjadi indikatornya kalau kita sudah memaafkan itu seperti apa gitu Gus Chan. Ya. Terima kasih banyak. Ini keren. Teorinya mudah dikatakan ya, prakteknya susah dijalankan gitu ya. Sama kayak nyuruh khusyuk, Gus. Sholat itu yang khusyuk ya. Gitu. Gimana Nyuruh caranya? khusyuk. Itu sama saja nggak tahu caranya. Caranya nggak tahu. Oke, monggo Gus. Silakan. Silakan. Nah, tapi khusyuk itu bisa ada pasangannya, yaitu khusyuk wal khudu, tertib. Asalkan kita sudah mendekati ketertiban, maka kita sesungguhnya mendekati kekhusyukan itu. Dan tertib itu bisa dijalin dengan apa? Tahapan-tahapan yang tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Yang tenang, tidak buru-buru, ya, dan lain sebagainya. Tadi ada yang menulis memaafkan tapi tidak melupakan. Waduh. Lupa itu anugerah yang besar sekali. Coba kalau Gusti Allah nggak memberi kita lupa, semuanya ingat tuh, harddiskmu jebol, itu memorimu jebol. Ya, jadi mbok ya sudah, memaafkan dan melupakan yo nggak apa-apa. Ya. Apa yang masih kamu butuhkan pakai, yang sudah tidak kamu butuhkan dermakan kan gitu. Termasuk juga kenangan-kenanganmu, baik kenangan yang baik atau kenangan yang buruk. Kalau sudah nggak ada gunanya, dermakan kan gitu. Walaupun itu sama dengan melupakan. Nah, kembali pada prakteknya tadi bagaimana? Semudah apa atau sesusah apa memaafkan? Paling tidak, walaupun belum tumus sajroning ati, belum dari hati yang paling dalam, selamatnya manusia bergantung lisannya. Sudah, langsung diiyakan saja. Ya, aku maafkan. Itu nanti akan tumbuh dalam dirimu rasa maaf yang bertahap, kemudian semakin tinggi, dan itu akan pada akhirnya menaungi dirimu dengan rasa maaf. Tapi kalau diucap saja berat, bagaimana itu kamu akan menanam jiwa pemaaf pada dirimu? Maka semudah apa? Ya semudah mengucapkan. Sebagaimana mudahnya teori. Sesusah apa? Ya sesusah mengucapkan. Ucapkan saja. Ya, aku minta maaf ya. Itu enggak apa-apa sudah. Daripada tidak sama sekali. Aku minta maaf ya. Ya, aku maafin. Itu kan masih kayak ada konfliknya ya. Tapi selamatnya manusia itu berdasarkan lisannya. Ketika lisan sudah mengucapkan, maka sudah nyata bagimu. Ya, sudah ada akadnya, sudah ada ijab qabulnya. Itu nanti biarkan alam semesta yang memprosesnya menjadi kebaikan. Setidaknya kita sudah mulai dari perkataan. Semoga kemudian bertumbuh menjadi perbuatan. Nah, gitu. Daripada mingkem, bungkem, nggak mau memaafkan, itu dongkol banget sih, nggak bisa tumbuh spiritualitas kita. Ya. Jadi sebagaimana mudah diucapkan dalam tataran teori, semoga juga mudah
diucapkan dalam tataran praktek. Itu ya. Itu saja. Dan saya mohon maaf, saya menjawab semua ini bukan karena saya pintar, karena semata-mata diundang sama Abu Marlo. Ya. Kalau nggak diundang saya nggak cerewet. Ya. Apalagi saya perhatikan undangan untuk Chandra Mara ini paling nganyel, kayak nggak ada temanya. Humor sufi aja pokoknya, humor sufi aja. Harus siap menghadapi pertanyaan apapun dari teman-teman. Ya sudah, itu takdir saya. Biasanya kan ada tema-temanya, terus menyiapkan materi apa gitu. Ini nggak pernah ada. Humor sufi, iki kate ngomong apa. Yang penting kontennya bermanfaat. Nah, itu insya Allah karena keluasan hati kita bersama, siap bahkan menerima keburukan-keburukan untuk kita olah menjadi kebaikan. Oke. Matur suwun, Gus, boleh tepuk tangan untuk Gus Chan. Terima kasih banyak malam hari ini, kita banjir hikmah ya, luar biasa ya. Aduh, jelek banget tuh statement-statementnya, luar biasa yang membawa kita menuju kepada kesadaran yang lebih baik lagi mudah-mudahan. So, seperti biasa Gus, final statement, monggo. Iya. Jangan mudah menyalahkan. Karena siapa tahu engkau akan menemukan mutiara kebenaran bahkan dari kesalahan. Maka sebaik-baik manusia adalah yang bisa mengolah keburukan menjadi kebaikan. Oke, luar biasa, mantap Gus. Terima kasih sekali lagi. Boleh tepuk tangan. Sehat selalu Gus, jangan bosan ke Dialog Positif. Kita kangen terus pokoknya sama Gus Chan. Kita mudah-mudahan ketemu lagi di Matur suwun. Terima kasih. Ya, sama-sama. So, teman-teman, Ibu dan Bapak, sahabat Dialog Positif dimanapun berada, dengan final statement tadi juga berakhir acara kita malam hari ini. Luar biasa ya malam hari ini. Tetap yang paling jelek, yang benar-benar jelek banget itu cerita tentang Fir'aun sama Abu Jahal tadi, itu luar biasa Gus, terima kasih. Di situ kita lebih sadar bahwa kita sangat tidak bisa judge atau menilai siapapun, karena apa yang kita nilai itu kadang-kadang jauh dari esensi yang sesungguhnya. So, betul sekali. Satu lagi. Oh iya, monggo. Kaitannya dengan Fir'aun sama Abu Jahal. Fir'aun sama Abu Jahal itu ada loh dalam Quran namanya. Namaku nggak ada, namamu nggak ada. Ya, jangan macam-macam, itu bagian dari Quran itu. Dah cukup. Oke, makasih Gus. Wah, ini harus dilanjut nih di episode berikutnya nih. Ada di dalamnya, luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.